kondisinya, apapun keadaannya, tetap kuat, tetap bersemangat. Ya. Jadi sebelum kita makamkan baby ini, yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami kembali datang kepada kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu Tuhan suruh bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Tuhan, di tengah-tengah keluarga Hans, di mana anaknya dipanggil kembali ke pangkuan Bapa, kami percaya Tuhan punya rencana, Tuhan tahu yang terbaik. Karena itu Tuhan, sebelum kami membawa jenazah ini ke pemakaman, kami datang, kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini di dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Jadi pagi hari ini kita akan melakukan posisi pemakaman buat anak yang sudah dipanggil Tuhan. Saya percaya ini bukan suatu ini adalah suatu kebetulan, bukan suatu kebetulan, tapi memang sudah rencana dan kehendak Tuhan. Begitu, dengan semua baik. Dari semula lah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dari awal pujian ini. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Bapak kami tahu segala kejadian hidup kami, Tuhan ada di tengah-tengahnya, sebab Tuhanlah yang memberikan hidup, Tuhanlah yang menguasai hidup kami. Karena itu tidak ada seorang pun yang sanggup untuk membantah apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami ada di tempat ini sebelum bayi ini dimakamkan di dalam kebenaran firman Tuhan, menguatkan setiap kami, khususnya buat orang tuanya, buat keluarganya. Karena itu Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom Hans, Ibu. Tadi lagi berdiri, tadi kita menyampaikan 14. Nah, 3 ayat 1 kok. Itu segala sesuatu ada waktunya. Jadi tiba-tiba saya teringat dengan kata Ayub. Teman-teman tahu kisah Ayub? Ya, Ayub anak
Satu peristiwa sampai peristiwa terakhir adalah orang menyampaikan bahwa anak Ayub baik laki-laki maupun perempuan semua mati semua. Ya, Ayub ya. Nah, tapi kita lihat bagaimana sikap Ayub ketika itu terjadi dalam hidupnya. Ya, nah, saya diingatkan firman Tuhan ini, dan saya bacakan buat Hans, buat ibu, buat keluarga ya, buat teman-teman. Katanya, kata siapa? Kata Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Luar biasa. Satu sikap yang diperlihatkan oleh Ayub. Ya, ketika sebuah keadaan terjadi kepada kehidupannya, dia punya sikap yang luar biasa. Nah, dari situ kita melihat bahwa Ayub mengenal Tuhan. Ayub tahu Tuhan. Ya, dia mengenal pribadi Tuhan. Dia mengenal Sang Penguasa. Dia mengenal Sang Pencipta. Maka dia katakan Tuhan yang memberi. Memang kita yang buat ya. Kita yang buat. Tapi kalau Tuhan nggak memberi, berapa orang banyak buat nggak ada. Ya jadi. Ya berarti itu anak memang anugerah. Kembali lagi bahwa anak itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Maka Ayub sangat mengerti hal ini. Maka dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dalam kondisi dia demikian, Ayub bilang, terpujilah nama Tuhan. Ayo Hans, ibu dan keluarga nanti buat istri. Ya, ingat anak itu pemberian Tuhan. Kalau namanya pemberian, kalau dia mau ambil, kita nggak bisa buat kan. Kita percaya bahwa semua yang kita lakukan pasti ada untuk kebaikan. Dan selepas itu nanti dia kita berpikirnya sama Tuhan kita akan kesana. Ya, kita berdoa. Nanti kita juga berdoa untuk Mama Baby, dia pemulihan. Iya, ada kembarannya. Sama kembarannya, biar pasca melahirkan dipulihkan jadi cepat sampai jadi itu saudara waktunya lagi ya anak doa. Nah ya, jadi masa-masa pertumbuhannya Tuhan tolong sama-sama kita berdoa. Bapak, pagi hari ini kami datang kembali, firman Tuhan mengingatkan kami semua bahwa hanya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Tidak ada seorang pun yang sanggup membantah apa yang menjadi keputusan Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan memutuskan untuk mengambil kembali bayi ini. Kami percaya itulah kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena itu Tuhan kami percaya baby ini sudah bersama dengan Engkau. Yang ada saat ini adalah orang tuanya, diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Terlebih lagi semakin mereka mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena itu Tuhan, sebentar kami akan memberangkatkan jenazah ini ke pemakaman. Tuhan, kuasa darah Yesus tutup bungkus semuanya. Malaikat Tuhan mengawal perjalanan hingga semua prosesi berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga berdoa untuk mamanya, buat saudaranya yang ada lagi satu. Tuhan, di masa-masa pemulihan mamanya, ada kekuatan yang Tuhan turunkan atas ibu dari bayi ini dan saudara kembarnya dalam masa pertumbuhannya. Tuhan, kuasa-Mu turut bekerja sehingga bayi ini tumbuh berkembang sesuai dengan kemuliaan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dalam prosesi saat ini, Tuhan, mereka tetap kuat, mereka tetap dikuatkan, mereka tetap mengalami kemuliaan Tuhan. Buat Hans, buat keluarga yang lain, Tuhan, kekuatan yang datang dari Tuhan memampukan mereka untuk melewati semua proses ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami serahkan jenazah Dedi ini ke dalam tangan kasih-Mu, karena dia sudah bertumbuh dan kami percaya dia punya tubuh. Karena itu saat ini ketika kami tutup peti ini, kuasa darah Yesus menghapus semuanya. Tidak ada kuasa apapun yang mengambil keuntungan dari dalamnya. Karena itu Bapak, kami serahkan jenazah baby ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati tangan-tangan yayasan yang membantu ketika peti ini, maka semuanya ada dalam kemuliaan Tuhan. Dikuasai oleh darah Yesus, ditutup bungkus dan kuasa darah Yesus, dan tidak ada satu kuasa apapun yang
coba mempengaruhi keluarga dengan pandangan, dengan pikiran, dengan apa saja. Kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jenazah ini terpelihara sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Ini masuk liang. Nah, ke sini. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bentar lagi. Nanti keluarga satu ikut mobil ya. Ini keluarga ikut mobil. Ya, keluarga satu orang. Yuk, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih salam pasrah ya. Yuk. Kita naikkan kita dulu, kita membaca sebentar. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Yesus kuasa. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus ku maha kuasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat-Mu Tuhan. Engkau boleh meneguhkan hati setiap kami oleh firman-Mu, kebenaran Tuhan.
kerja saudara kami Tuhan, kami percaya oleh karena anugerah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami boleh sharekan firman-Mu Tuhan, boleh meneguhkan hati setiap kami yang hadir di tempat ini. Haleluya. Amin. Namanya Xavier ya. Xavier. Ya, jadi kalau di firman Tuhan dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu dari tanah. Nah, kita kembalikan saudara kita, kalau bahasa saya saudara. Jadi walaupun dia umurnya berapapun dia saudara. Walaupun dia lebih tua saya, dia saudara. Karena nanti sampai di sana nanti seumuran kita. Nggak ada besar kecil, bayi nggak ada tuh. Dia kayak umur sama. Terus kalau ditanya sama saya, kenapa kok tiba-tiba dia begini? Oh baru lahir. Ada satu firman Tuhan katakan lebih baik. Jadi kadang-kadang tuh Tuhan menuliskan itu tuh maksudnya di firman Tuhan terus apa? Bahwa itu satu kebenaran. Jadi dia dipanggil kenapa? Karena memang itulah dia. Kalau bahasa dunia itu takdir katanya. Tapi di Alkitab itu kenapa? Karena di bawah langit ini nih dikatakan apa? Ada masa, ada orang lahir, ada orang meninggal. Nah, ada orang yang baru lahir langsung meninggal. Ada orang udah sakit, parah, nggak meninggal. Kayak teman kita dulu lah, baru meninggal tahun lalu. Salah. Jadi saya percaya bahwa pas Tuhan yang melakukan. Terus dikatakan apa lagi? Firman Tuhan, berbahagialah orang yang meninggalnya di dalam Tuhan. Nah, kalau bayi ini gimana? Kalau saya pribadi sebagai hamba Tuhan, bahwa bayi ini nggak punya iman sebenarnya, nggak punya ibaratnya tuh biasanya orang tuanya agamanya apa enggak, karena dia nggak tahu apa-apa. Dia pasti kembali kemana? Ke penciptanya. Alasan apapun itu, ya kan? Makanya kalau kita di Kristen tuh ada baptis. Nah, baptis itulah sebenarnya apa? Waktu baptis itulah kita menyerahkan hidup kita untuk percaya kepada Tuhan secara kalau dari sekarang, dari kecil sampai kita masa kita mau baptis itu apa? Dibimbing sama orang tua. Nah, dia belum. Maka apa? Dikatakan berbahagia. Apalagi dia nggak lihat matahari katanya. Ya, ini bahasanya. Jadi saya percaya Pak bahwa kebenaran firman itu yang menjadi dasar kita. Ini sebentar dulu ya. Boleh? Manusia dilahirkan ada dunia ini dari debu kembali menjadi debu, dari tanah kembali kepada tanah, dan rohnya kembali kepada Bapa di surga. Saat ini kita melihat saudara kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan lepaskan saudara kami Tuhan kembali kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan saudara teman-teman sebagai simbol. Silakan sebagai simbol. Silakan yang masih. Silakan. Kalau sudah, ya bapaknya yang tutup dulu. Nanti kita baru berbunyi. Nah.
sabun? Ada kah? Oh, udah ada ya. Yuk, ya keluarga. Mana? Itu bunga apa tuh? Bunga pegang kan? Awas nih. Terus semua di sini. Sama ya? Ini taruh di mana kau Jona? Depan? Kan tengah ya. Di sini. Tengah-tengah situ ya. Tengah di dekat salibnya itu bang. Kiri kanan sih sebenarnya. Sini, sini. Kiri kanan. Iya, atas. Depan ya? Karena dia sepasang. Kadang ada bunga tabur ya. Hmm. Ini lambang keharuman. Oh ya, kiri kanan. Silakan taruh. Ditekan ya. Bisa nggak dibuat posisi supaya dia rata? Tekan. Sen, agak sini, Sen. Putar. Bukannya betul diputar. Bukan. Hadap ke sini. Ada adatnya. Hadap. Ah. Tekan kekuatan. Jadi bunga itu lambang keharuman ya. Kita letakkan bahwa apapun yang terjadi, pihak keluarga juga melepaskan dengan sukacita ya. Karena Tuhan. Kita itu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan buat prosesi siang hari ini Tuhan, kami kembalikan saudara kami Safian Nasuci Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau izinkan Tuhan dia ada di bumi ini Tuhan, dan kami kembalikan kepada Engkau. Jasadnya Tuhan ada di bumi, tapi rohnya kembali kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau kuatkan Tuhan setiap keluarga ditinggalkan, khususnya buat mamanya, buat keluarga besar ya Tuhan, buat papanya Tuhan, seluruh keberadaan mereka Tuhan. Engkau teguhkan hati mereka Tuhan, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.